Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Hancur, Donditan dan Umar dipermalukan, mau taruh mana muka ini. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya, dan kali ini kita akan bahas soal kesongongan, kelucuan dari Donditan dan Umar, yang mana mereka berdebat dengan Esra Sorun dan Pendeta Esra Sorun dan Pak Budi Asali. Dan dalam perdebatan itu terjadi kekonyolan dan skakmat menurut saya. Teknik apologetika ini yang kita akan pelajari hari ini. Mari kita lihat videonya. Bentar ya. Yang songong itu adalah gini ya, orang itu kan kalau debat itu kan bahas substansi, bahas esensi. Apa itu? Jadi kita bahas satu teks. Nah, teks itu kan ada bahasa asli, ada terjemahan. Nah, kalau kita tidak mengerti bahasa asli, ya pakai terjemahan. Yang penting esensinya dibahas. Apa isi teks itu? Ya, misalnya kita bahas tentang misalnya buku teks Harry Potter misalnya ya, komik Harry Potter misalnya, novel Harry Potter. Itu ada yang asli, bahasa aslinya itu bahasa Inggris mungkin, atau bahasa apa, bahasa Inggris lah ya. Ada terjemahan bahasa Indonesia. Nah, kita mau bahas dalam bahasa Indonesia pun tidak masalah. Yang penting kita bahas isinya. Itu namanya substansi esensial. Bukan kita bahas harus dalam bahasa Inggris, enggak. Itu sih pahami guys. Apalagi kalau misalnya kalau kita tuh debatnya itu adalah di ruang publik. Publik nggak semuanya bisa bahasa aslinya. Nah, publik itu mengharapkan debat itu dalam bahasa yang publik mengerti. Ya, dalam hal ini itu bahasa Indonesia. Jadi kuncinya adalah debat itu kalau misalnya antara dua orang yang sama-sama mengerti bahasa itu, ya silakan. Misalnya kayak kita debat tentang topik apa namanya, teksnya itu bahasa Minang misalnya atau bahasa Batak. Nah, kalau dua-duanya itu bisa bahasa Batak atau bahasa Minang, itu silakan pakai bahasa aslinya. Tapi kalau hanya satu yang bisa bahasa Minang atau bahasa Batak, ya jangan pakai bahasa itu, pakai bahasa yang dimengerti bersama, yaitu bahasa Indonesia misalnya. Apalagi kalau ada publiknya di situ. Itu cara debat yang elegan, guys. Ya. Bukan dipaksakan, oh satu orang ngerti bahasa aslinya dan tidak, lalu satu orang ini dengan songong arogansinya. Justru songong itu di situ. Ketika Anda bisa bahasa itu, orang yang nggak bisa Anda paksakan Anda pakai bahasa itu, sebenarnya orang yang ngerti. Sisi debat itu kan adalah bukan tanding Anda bisa bahasa asli apa tidak, bukan itu sisi debat. Sisi debat adalah membedah isi teks dengan bahasa yang kita pahami bersama. Itu esensi debat. Jadi ini debat kah atau tanding bahasa asli? Mana yang benar? Jadi mereka ini Didik Juli, mana sebut videonya, Juli Prasetyo dan apa? Sorry, ini nggak ngerti esensi debat. Bagi mereka debat adalah tanding bisa bahasa asli. Itu bukan seperti itu guys. Kalau Anda mau tanding bahasa asli, jangan di debat. Ya, Anda ikut tuh lomba apa, perlombaan bahasa asli atau perlombaan bahasa apalah gitu. Itu harusnya yang apa ya, atau Anda masuk kelas mengajar bahasa Ibrani misalnya. Itu bukan di debat Anda masuknya guys, ini salah. Jadi apa ya, mereka tidak masuk ke hal-hal esensial. Itu harus dipahami lagi bikinnya guys. Contoh kayak gini lagi ya, kita debat tentang istilah mensana in corpore sano gitu, mensana in corpore sano. Nah, itu artinya adalah di dalam kurang lebih di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Nah, kita kan fokus pada terjemahannya, karena nggak semua orang ngerti apa itu mensana in corpore sano. Kalau tiba-tiba ada orang ngomong, apa nih artinya mensana in corpore sano? Kan gak nyambung guys. Anda mau tanding paham bahasa aslinya atau mau debat mengerti isi teksnya? Yang kita debatkan adalah apa benar dalam di tubuh yang kuat terdapat jiwa sehat, karena begitu logikanya. Jadi mereka ini suka bermain di hal-hal yang esensial. Di lain contoh, saya contohkan lagi ya, mereka nyerang pribadi orang, bilang orang ini di downgrade lu
pribadinya, bilang orang ini nggak tahu apa-apa, padahal orang ini tahu apa sedikit, ya. Atau bahkan tahu banyak, dibilang nggak tahu apa-apa. Orang pernah sekolah ya, minimal SD, bahkan mereka kuliah sampai S1 atau S3 sekalipun, dikatakan nggak pernah sekolah sama sekali. Jadi ini permainan kotor guys ya, nggak esensial, nggak 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 harusnya nggak masuk hitungan gitu loh. Tapi bagi mereka itu sangat membanggakan gitu, wah gitu kan. Itu apa ceritanya gitu kan? Sebelum itu, jadi sekali lagi Pak Umar, ini Anda tidak bisa bedakan siapa menulis dan apa yang dikutip. Kalau Anda mau menunjukkan ini salah, Anda harus buktikan bahwa yang dikutip oleh Yahudi Kristen itu bukan pandangan Yahudi yang non-Mesianik. Nah, di situ ada banyak ya. Sekarang saya ada bawa di sini nih ya, Targum Yonatan ya, yang dari abad kedua. Saya mau kasih tunjuk dulu ya. Permisi. Begini ya, mereka ini bisa bedakan antara Yahudi secara bangsa dengan Yahudi secara agama. Jadi saya ingat kemarin ini sama seperti yang dikatakan oleh Kenama. Kenama menyebut tentang Yahudi secara bangsa. Jadi mereka anggap Yahudi ini Yahudi secara agama. Mereka ini anggap Yahudi sebagai bangsa. Bahwa Yahudi itu ada juga agama Kristen, Yahudi juga agama Islam dan segala macam. Padahal yang kita omongin adalah Yahudi secara agama, guys. Berarti agama Yahudi, bukan Yahudi Kristen atau Yahudi Islam atau apapun itu ya. Itu yang saya paham logikanya. Ini Pak. Ini ya, Targum Yonatan ya, yang diterbitkan 92 tapi langsung dari Targum Yonatan abad kedua. Nah di sini Yesaya pasal 52 ayat 13. Coba saya tahu Pak Umar ini kan mantan Yudaisme ya, pasti bisa bahasa Ibrani. Coba bisa baca yang ayat 13-nya ini Pak. Mantan Yudaisme bisa bahasa Ibrani. Ini sama dengan mengatakan bahwa mantan Islam bisa bahasa Arab, atau mantan Kristen bisa bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Guys ya, ini adalah klaim yang sudah salah sejak awal, gitu loh. Gak semua orang Islam itu bisa bahasa Arab. Dalam artian melafalkannya ya, bukan hanya menerjemahkan, minimal melafalkannya. Karena banyak orang Islam itu nggak bisa ngaji. Banyak orang Islam nggak bisa ngaji, gitu kan? Atau bahkan orang Kristen sendiri itu banyak sekali yang nggak bisa bahasa aslinya, yang nggak bisa baca dalam bahasa Yunani, atau apalagi kalau kita tarik harusnya bahasa aslinya kan bahasa Ibrani. Nggak semuanya guys, banyak nggak bisa kan. Jadi apalagi Yudaisme gitu kan. Jadi intinya adalah klaim dari Islam ini salah dari awal udah salah ya. Mantan Yudaisme pasti bisa bahasa Ibrani, itu udah salah statementnya. Sama kayak misal gini, mengatakan bahwa mantan karateka pasti bisa bahasa Jepang, atau mantan taekwondo pasti bisa bahasa Korea. Kan nggak gitu guys. Dalam karate ada istilah Jepang, misalnya saya lupa, atau taekwondo itu bahasa Korea jujurnya, tapi belum tentu dia bisa bahasa Korea gitu kan, atau dilatih sama guru Korea taekwondo belum tentu dia bisa bahasa Korea. Ada yang bisa bahasa Korea juga. Atau misalnya ada orang yang suka film-film Korea ya, mantan penggemar K-pop atau Korea culture, belum tentu dia bisa bahasa Korea. Jadi intinya adalah nggak bisa dipakai statement seperti itu guys. Ini sudah salah kaprah di awal gitu kan. Dan ingat sekali lagi ya, dunia sekarang ini beda sama dulu ya. Dulu kita sangat butuh penerjemah, dalam artian susah didapat penerjemah itu guys. Sekarang penerjemah banyak, ada aplikasi penerjemah, ada orang yang bisa terjemahkan, banyak sekali sekarang. Dulu memang Anda butuh sekali. Sekarang nggak terlalu butuh lagi. Butuhnya tuh masa itu bukan memang butuh, sama butuh, tapi sangat mudah didapat.
Kok dulu memang perlu sekali, dalam artian memang Anda tuh harus, kalau bisa tuh harus bisa bahasa aslinya. Karena Anda mau bantu siapa? Ya, misalnya Anda dulu dapat teks dalam bahasa Prancis. Anda mau cari siapa? Nggak ada Google, nggak ada orang bisa terjemah dulu, susah sekali nyarinya. Anda tuh, dan orang dulu tuh, ya ibaratnya orang dulu tuh nggak seperti sekarang lah, nggak sebanyak sekarang yang bisa menerjemahkan. Jadi Anda tuh dulu tuh memang dibutuhkan skill itu gitu loh. Saya nggak terlalu butuh lagi, kenapa? Sudah ada penerjemah, udah ada Google gitu kan. Udah dimudahkan sekarang ini. Makai dulu misalnya. Dulu Anda butuh sekali kendaraan untuk pergi ngantar surat misalnya kemana-mana. Anda misalnya harus nyampaikan pesan ke ibu Anda di kampung. Ya Anda harus ke kampung. Atau titip pesan sama orang yang mau ke kampung. Sulit sekali dulu. Anda memang butuh skill untuk bawa mobil, butuh skill untuk bawa motor, butuh motor juga. Kalau sekarang nggak perlu lagi, Anda tinggal WA saja gitu kan, tinggal telepon. Jadi jangan bedakan masa lalu masa sekarang guys. Jadi esensi itu penting. Jadi jangan bicara hal yang tidak esensial gitu kan. Itu harus dipahami juga gitu guys. Masuklah pada hal yang esensial, itu isi teks itu sendiri. Monggo. Yang ayat 13 coba. Ini loh, Yesaya 52 ini ayat 13 coba tolong dibaca Pak. Dalam bahasa Ibrani ya. Nah, saya minta Bapak baca. Ini posisi yang seru sangat menguntungkan. Kenapa? Karena dia sudah persiapan. Ketika dia mau melakukan adegan ini ya, ini adegan ya yang disetting sesuatu untuk katanya lah mempermalukan Umar atau Ditan. Ini udah setting oleh dia. Dia udah punya planning kayak gitu gini gitu kan. Udah punya planning deh guys. Udah mempersiapkan ini nih. Tentu orang yang mempersiapkan akan lebih punya persiapan dibandingkan orang yang tidak siap. Yang mempersiapkan. Nah, apa yang disiapkan dari sesuatu? Yaitu dia hanya tinggal siapkan ayatnya dan dia hanya tinggal belajar atau apa istilahnya? Dia belajar untuk membaca itu saja. Itu mudah sekali. Dia bisa pakai Google misalnya apa namanya ada tuh ya aplikasi yang saya lupa namanya apa, bisa dicari. Aplikasi itu disorot nanti apa katanya, teksnya itu nanti akan ada vokalnya. Nah, dia tinggal menghafal itu. Oh, ini kalau hurufnya ini berarti ini bunyinya. Dia tinggal hafal itu. Itu cuma satu ayat, gampang sekali. Persiapannya nggak sama kayak orang menghafal kayak orang belajar mengaji. Alif, bata, sehingga dia tuh teks apa aja diuji bisa. Ini kan tidak hanya satu teks. Dia hanya fokus misalnya kayak gini. Misalnya ada yang tadi ya, bahasa apa itu? Bahasa Latin ya, mensana in capore sono. Nah, untuk bisa membaca mensana in capore sono, atau misalnya kayak ayat Quran lah misalnya kan. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Ada bahasa Arab, teks bahasa Arab alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu untuk bisa baca alhamdulillahirabbil alamin, nggak perlu Anda tuh belajar alif bata sajin, nggak perlu. Ya. Karena itu adalah untuk bisa baca seluruh Quran apa bahasa Arabnya. Tapi kalau cuman alhamdulillahirabbil alamin, Anda tinggal fokus pada teks itu saja, itu gampang sekali guys. Nah, itu dasar sudah ada persiapan, sehingga nggak fair orang ada persiapan melawan orang yang tidak ada persiapan. Karena Umar tentu tidak tahu teks mana yang akan disuguhkan oleh seseorang. Udah tahu karena dia mempersiapkan. Ini adalah permainan ecek-ecek guys, paham nggak? Ngerti ya? Misalnya gini, saya nggak pandai ngaji misalnya ya, ada orang nggak pandai ngaji juga. Nah, kita semua ada persiapan kan. Nah, saya yang bertanya ingin menunjukkan dia bisa tuh lebih gampang dibandingkan dia yang ditanya. Kenapa? Karena saya ada persiapan. Saya tinggal ambil aja satu teks yang tentu saya tidak bisa bacanya, lalu saya pakai metode tadi disorot keluar vokalnya, saya tinggal hafal. Oh, ini bunyinya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Teksnya begini. Oh, ini huruf al. Kalau al berarti ini huruf disorot, ini terus sampai gitu. Nah, enak. Kita tinggal datang ke dia, sampaikan itu. Nah, dia bagaimana? Nah, kalau dibalik nanti sesuatu bisa kena juga gitu kan. Ini permainan TC guys, nggak penting gitu kan. Nggak ada masuk esensi debat. Itu sih pahami logi berikutnya.
Anda sedang berdebat tentang masalah esensial atau Anda sedang tanding-tanding bisa bahasa Ibrani. Dan Esa Nurul pun di sini tidak terlihat dia membacakan gitu kan. Padahal dia tuh sudah ada persiapan loh. Harusnya kan dia tinggal bacakan. Oh, inilah bunyinya. Dan itu pun kalau dilakukan dia, tetap kita tuh tahu bahwa ini adalah trik. Dia sudah persiapan sebelumnya gitu loh. Dia mempersiapkan lafalnya gitu. Jadi apa ya? Dan dia tidak menyebutkan di sini. Artinya bahkan dia mungkin kayaknya tidak mempersiapkan, hanya gambling saja guys. Malas mungkin juga dia tuh mempelajari itu kan, karena bagi dia memang nggak penting. Memang nggak penting guys, karena sudah ada terjemahan. Paham ya logika berpikirnya? Jadi dia juga nggak ada persiapan sebenarnya, gambling aja gitu. Sedangkan ada persiapan saja kita tahu itu trik, ecek-ecek apalagi begini gitu kan? Itu sih paham logikanya guys. Nah, gini, Anda bisa baca atau tidak? Nah, saya hanya minta baca untuk menunjukkan bahwa dari Targum Yonatan abad yang kedua ini memang dia mengacu kepada Israel atau bukan? Nah, kalau begitu coba baca. Apakah dia tentang Israel? Ya, saya nggak bisa baca. Saya hanya minta coba baca. Coba baca. Ya, kan Anda ahlinya. Makanya sekarang saya bilang, atau Pak Doni bisa baca? Nggak bisa. Ada yang mualaf yang bisa baca? Enggak, dulu. Nah, Sebentar. oke, kalau tidak bisa baca, Pak ya, tolong difoto cari orang yang bisa. Kayak gini aja dijadikan bahan lucuan. Apa yang lucu coba guys? Yang lucu adalah ketika Anda nggak bisa memahami esensi, itu yang lucu. Ini nggak esensial gitu loh. Sama kayak gimmick kayak apa misalnya. Misalnya kayak gini deh. Ya tadi itu kayak kita bahas tentang komik Harry Potter misalnya. Orang ini ngotot, ini loh Harry Potter dalam bahasa Inggris, bisa nggak baca nggak? Nggak relevan guys. Udah ada terjemahannya, orang udah pegang semua terjemahannya kan. Jadi apa ya? Sama kayak debat bahasa apa, kita debat tentang teks bahasa Minang misalnya atau bahasa Batak. Anda memaksakan, bisa nggak kamu baca di dalam bahasa Batak? Nggak relevan, perlu membedah isinya. Misalnya apa esensialnya isi dari teks bahasa Batak atau bahasa Minang ini, gitu loh. Apakah ini betul-betul menunjukkan budaya yang tinggi? Kan gitu guys. Jadi nggak relevan dan tidak esensial debat yang kali ini terjadi gitu kan. Ini sangat, menurut saya cukup memalukan kalau keluar dari arah kapal itu guys, keluar dari jalan yang seharusnya gitu kan. Bisa baca ya, tapi oke, sekarang begini loh, Bukan masalah baca. Anda nggak boleh play klip yang nah ini kata apa? Bisa baca ini kata apa? Bapak baca. Enggak, saya tahu nggak Bapak bisa baca ya. Saya tahu kata ini kata coba Anda baca coba. Bapak baca. Coba. Anda mau baca saya. Saya tahu Pak ya. Saya hanya minta Anda tolong coba Anda baca ini dulu. Anda baca lah. Kan Anda yang memberikan data. Silakan untuk Mbak Esther. Anda yang memberikan data ke saya. Jadi Anda nggak bisa baca, nggak mau baca kan serah Anda. Ya, Makanya gini Bapak. ya. Anda jangan begini. Yang saya minta ketika Anda menjelaskan konsep yang Anda mengambil dari Yonatan, Anda nggak boleh mengambil referensi dari Kristen. Yang pemisahannya Kristen bukan. Ini bukan Kristen Pak. Sama aja. Ini Targum Yahudi bukan Kristen. Bukan di mana Yonatan mengimani Yesus. Tahan dulu. Silakan untuk Mbak Esra menjelaskan. Begini loh, ini kan Anda mau menunjukkan bahwa semua sebelum Rasul itu Israel. Saya bawa dokumen Ini dokumen Pak, ini juga dokumen ini. Di sini ada semua lengkap. Ya. Yang Anda pernah bisikan itu dari kekristenan. Targum Maaf Pak, ditahan dulu sebentar. Supaya bisa lebih lagi. Nah, dia nggak berani baca. Jelas di situ ada kata Mesias di situ. Nggak apa-apa. Targum Yonatan Tahan itu dulu. langsung hamba Tuhan yang di situ Mesias. Anda nggak berani baca. Nanti yang jalan tuh. Jangan ngomong dulu. Udah belum Pak? Sudah. Ya, jadi sayang sekali kalau Anda tidak mau baca.
Ya nanti tolong yang muat yang pintar bahasa coba baca ya. Nah, tapi ya jelas di sini ini bukan sumber Kristen, ini Targum abad kedua, Targum Yonatan, dan menerjemahkan di sana Yesaya 52 ayat 13 langsung ada kata Masiha di sana, dan itu merujuk bahwa dia percaya hamba Tuhan yang menderita itu Mesias, bukan Israel seperti yang Bapak omong bahwa sebelum rasi semua Israel. Di mana di situ tertulis Mesias? Yang baru aja itu. Di mana? Mana ada di situ tertulis Mesias? Ya tadi saya suruh Pak baca, Pak tidak baca. Nah, di mana coba tunjukkan nama Mesias sekali lagi? Mesias. Letterlix loh. Ini kan? Coba. Ini kan? Ya. Bukan ini kan? Ya, ini ayatnya. Iya. Apa huruf pertama? Ya, sekarang Anda lihat mana? Huruf Yang M apa? yang ini nih. Enggak. Anda lihat ini kata ini aja. Kata apa nih? Mana di sini Mesias? Ini dong, Anda bisa baca tidak? Mesias. Bukan Mesias. Iya, Masiha itu apa? Masiha itu apa? Masiha itu apa? Mesias itu ya yang dalam bahasa Anda Al-Masih. Jadi Anda mau ini waktunya dari tidak bisa Islam, Pak. menemukan Mohon ini maaf. Mesias. Aduh, Umar. Gini Pak. Barat. Ya, di situ Pak Esa Sarudin membawa sebuah buku ditunjukin kepada si Umar ini yang ngaku Yahudi KW ini ya, yang mana suruh baca kitab Yesaya, dan dikatakan kamu bisa membaca ini. Dia bilang nggak bisa. Dikasih kedonditan nggak bisa. Lah selama ini kamu sok-sokan bahasa Ibrani Yunani itu untuk apa? Saya tahu sih teknik kalian itu. Kalian cuma menghafal dan kemudian di modal satu ayat itu dipakai untuk keluar sama kayak nandar. Jadi teknik yang dipakai Pak Esa Sarudin menunjukkan satu bukti yang mana sebenarnya dan pandangan mesianik, nubuatan tentang Mesias itu memang sudah dipahami oleh orang Yahudi sendiri. Jadi tidak hanya orang Kristen, orang Yahudi percaya bahwa akan ada Mesias yang akan datang menurut kitab Yesaya. Dan begitu juga dengan orang Kristen yang Begini, saya mau terangkan ya. Yang dimaksud itu adalah orang yang beragama Yahudi, bukan orang Yahudi yang bukan beragama Yahudi. Itu harus dipahami ya. Agama Yahudi maksudnya adalah bukan kita melihat penyimpangannya. Jadi ada dua sini, orang yang beragama Yahudi yang masih real sama agama Yahudi yang sudah menyimpang. Itu beda ya. Jadi agama Yahudi yang masih real itu dia percaya kepada Musa, Daud dan sebagainya. Yahudi menyimpang juga percaya. Bedanya adalah Yahudi yang benar akan beralih kepada agama Islam, bukan agama Yahudi juga ya. Mereka sebenarnya tidak beragama Yahudi. Ya, mereka ini sebenarnya beragama Islam, tapi mereka pengikut Musa gitu loh. Pengikut Musa dan pengikut kan Islam itu ada agama yang sudah ada sejak awal mula. Dan kayaknya semua nabi itu beragama Islam. Mau Adam kayak mau Musa segala macam itu beragama Islam. Jadi mereka ini sudah Islam dari awal, mereka pengikut Musa atau mengikut Daud, dan ketika diutus Yesus atau Isa mereka mengikut Isa gitu kan. Nah, ada juga yang agama Yahudi yang ini penyimpangan ya. Memang mereka percaya Musa dan Daud, tapi mereka tuh menamakan agamanya Yahudi, padahal itu bukan agama Yahudi. Itu hanya nama label pemerintah manusia. Nah, tapi ketika Yesus datang, mereka tidak mengakui Yesus gitu. Ya, itulah orang-orang yang ibaratnya yang membangkang itu. Makanya orang rabi-rabi itu kan tidak menerima Yesus. Itu yang dimaksud adalah oleh Umar, bukan semua Yahudi, bukan. Nah, karena gini, kalau ini Esa Sarudin menyebut itulah Targum Yahudi, ya, dari Yahudi punya, yang merupakan agama Yahudi, nggak mungkin dong rabi-rabi itu menolak Yesus. Logis nggak maksudnya? Artinya ini adalah sesuatu yang lain. Ngerti nggak maksud logis pikirnya? Karena kita lihat bagaimana penolakan orang-orang Yahudi maksudnya itu yang beragama Yahudi itu kepada Yesus. Tidak ada yang menerima dia kecuali orang-orang Yahudi yang ibaratnya mereka itu belah dua gitu. Yahudi yang asli tidak menerima Yesus, ya, sampai sekarang.
Tidak menerima. Mereka masih menunggu Mesias mereka yang akan datang gitu. Masih menunggu mereka. Tapi Yahudi yang sudah beralih ke Kristen atau ke Islam gitu kan, itu baru menerima Yesus sebagai Mesias. Cuma Mesias dalam Islam itu beda dengan Mesias dalam Kristen. Kita mengartikan Mesias itu adalah seorang penolong, sama kayak yang juga Mesias yang lain gitu, seorang penolong yang lain. Kalau mereka mengartikan penolong itulah Tuhan, itu bedanya guys. Jadi sekali lagi, yang dimaksud oleh Umar, Doditan dan kita ini semua adalah Yahudi yang beneran Yahudi, ya, yang menolak Yesus, itu loh guys. Rabai-rabainya gitu. Bukannya Yesus tolak, tapi juga para nabi lainnya. Ada nabi-nabi yang dipotong dari gaji. Jadi Esa Sulu nggak ngerti ketika dia menyampaikan satu teks itu nggak relevan dengan yang dimaksud oleh Umar. Sama kayak gini contohnya ya. Kayak misalnya di Syiah misalnya. Nah Syiah itu ada banyak cabangnya ya. Nah yang kita sorot adalah nggak semua Syiah, tapi Syiah yang betul-betul menolak kenabian Muhammad atau bahkan mereka menjadikan juga Ali sebagai nabi atau bahkan Tuhan. Itu yang kita sorot. Nggak semua Syiah. Lalu datanglah orang lain menunjukkan bahwa ini kitab Syiah loh. Ini nggak ada mengatakan bahwa Ali itu nabi itu Tuhan. Ya bukan berarti kan saya yang itu gitu loh. Sama kayak misalnya Yahudi. Yahudi itu kan bangsa, ada di banyak agama, ada keyakinan. Nah, kita ngomong tentang Yahudi yang menolak Yesus sebagai Mesias, kan terbukti sejarahnya ada. Apa itu? Ya lihat bagaimana penyerbuan Yesus itu terjadi karena mereka tidak percaya ke Mesiasan Yesus, maka mereka tuh mengejar-ngejar Yesus, membuli Yesus, melempari batu segala macam, bahkan ingin membunuhnya. Itu bukti mereka tidak percaya Yesus sebagai Mesias, guys. Mereka tuh menunggu Mesias yang lain, yaitu Dajjal tuh nanti. Itu jadi ketika maksud kita tidak sampai kepada mereka, mereka kasih teks itu nggak nyambung guys, ya nggak nyambung. Nggak mungkin orang yang rabe-rabe yang dulu menolak Yesus itu pegang itu atau percaya itu Talmud, nggak mungkin. Paham ya? Atau bisa jadi begini, mereka itu mereka itu punya teks begitu tapi dogmanya beda, sama kayak Kristen misalnya. Kan teksnya berbunyi bahwa Yesus berkata ingatlah Israel, Musa juga berkata seperti itu, ingatlah Israel, Tuhan Allah kita Esa, satu-satunya Tuhan. Tapi dogmanya beda, bahwa Tuhan Allah bukan Tuhan Allah kita lagi, Tuhan Allah kalian. Berarti kan Yesus ngomong Tuhan Allah kita, berarti kan kita itu masuk dirinya. Berarti dia juga punya Tuhan yang sama dengan kita, yaitu Allah. Tapi dogmanya beda, bahwa Yesus termasuk Tuhan itu sendiri. Jadi ini adalah antara teks dengan dogma berbeda. Nah bisa jadi ini begitu juga. Teksnya Talmud bilang Yesus Mesias misalnya, tapi keyakinan atau dogma dari para rabi orang Yahudi ini yang beragama Yahudi ini tidak seperti itu. Makanya mereka menolak kedatangan Yesus. Mereka tidak anggap Yesus Mesias. Mereka menunggu Mesias berikutnya, yaitu yang belum datang bagi mereka, yaitu Dajjal itu guys. Itu dipahami logika berpikirnya ya. Membedakan adalah agama Yahudi dia tidak percaya yang datang itu adalah Mesias itu adalah Yesus, itu persoalannya. Tapi mereka percaya bahwa itu adalah Mesias. Dan umat ini kalau mengaku Yahudi, di mana terletak keyahudianmu gitu. Bahkan kalau mereka meyakini Yesus adalah Mesias, mereka tidak akan menolak Yesus, gitu loh. Ngerti nggak? Mereka meyakini bahwa nanti akan ada Mesias. Jadi gini, Yahudi itu percaya akan Mesias, ya, percaya akan Mesias. Tapi datangnya bukan pas zaman Yesus, tapi nanti, yaitu Dajjal itu. Ya. Itu yang harus dipahami. Yang dimaksud oleh Umar dan kita semua ini adalah bukan mereka tuh nggak percaya pada Mesias. Mereka percaya pada Mesias, tapi mereka nggak percaya Mesias itu Yesus, guys. Itu masalahnya. Paham ya? Mereka memang dinubuatkan tentang Mesias, tapi bukan Yesus yang dimaksud oleh mereka. Itu harus dipahami. Itu yang sedang kita sorot. Nah, mereka memahaminya adalah bahwa mereka tuh tahu akan nubuatan Mesias. Ya kita juga tahu itu.
Yang kita masalahkan adalah bukan mereka tuh tahu akan tentang Mesias, tapi mereka tuh tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Itu yang harus dipahami logika berpikirnya, guys. Kamu tentang nubuatan Mesias saja nggak tahu. Dan teknik yang dipakai Pak Ezra Solu ini sendiri pernah saya pakai untuk mereka itu. Jadi saya pernah debat sama Nanda. Waktu itu kan perdebatan tentang Parakletos dan Perikletos. Nanda ngotot Perikletos. Saya bilang Parakletos. Lalu saya tunjukkan dulu transkripnya. Dan ternyata tulisan di situ Parakletos. Saya suruh membuktikan ada nggak buku yang ada sebelum tahun seperti yang telah ada kutipan kecil itu. Ada. Dengan metode pembuktian ini, maka itu akan menjadi skakmat bagi mereka. Karena mereka suka ngoceh, ngomong-ngomong tanpa bukti dan referensi. Dan bahkan saya pernah ketemu Umar ini sendiri, pernah berdebat. Itu bukan skakmat namanya. Ya. Orang maksudkan apa, dia masukkannya di mana. Nggak nyambung, guys. Skakmat harus nyambung ya, harus nyambung. Misalnya kita main catur, skakmat, ngerti nggak skakmat? Misalnya rajanya itu jalannya itu pas di arah serangan kuda kita atau rencong kita atau apapun pion kita. Nah, itu harus nyambung. Kalau nggak nyambung gimana bilang? Skakmat, guys. Ya. Jadi raja kita itu jalannya itu tidak sesuai dengan jalan kuda dia misalnya. Lalu dibilang skakmat, apanya skakmat? Karena tidak nyambung, ya kan? Ini sekali lagi ya, ini atau kita tuh main di papan catur yang lain, ya. Jadi kita tuh gerakan kuda kita, raja kita, memang ketemu sama terkepung begitu kan, sama pion-pion lain. Lalu dibilang skakmat. Tapi masalahnya Louis tidak berada di catur yang sama. Dia berada di papan catur yang lain. Itu masalahnya, guys. Jadi nggak nyambung. Jadi dia nggak ngerti arti skakmat. Skakmat terus nyambung. Apa yang kita maksud dengan maksud terus nyambung. Kalau kita maksud adalah tentang Yahudi itu tidak mereka mengerti tentang nubuat mereka tahu kan ada nubuat tentang Mesias, tapi itu bukan Yesus. Tapi mereka cuma memahami bahwa Yahudi itu tahu akan ada Mesias, itu beda, itu dua hal yang berbeda ya. Itu sih paham logika begini, guys. Debat sama dia. Waktu itu mereka keroyokan ya. Karena waktu itu saya sudah berdebat dengan Nandar udah keok, udah KO, dia nggak bisa jawab. Karena pada waktu itu saya suruh tunjuk di mana ada Muhammad di dalam Kidung Agung, yang ada Mahmadim, dan arti Mahmadim itu bukan Muhammad. Itu berbeda sama sekali. Dan Nandar pada waktu itu sudah tidak bisa. Gini ya, masalahnya ini saya terangkan ya. Gak semua itu harus diartikan. Ya, ingat nama itu bukan arti, ya, nama bukan arti. Jadi misalnya ada nama dalam satu teks, itu nggak boleh diartikan. Mahmadim ya Mahmadim. Mahmadim itu sama kayak nama lain dari Muhammad, yaitu Mehmet. Di Indonesia disebut sebagai Mamat gitu kan. Di Malaysia mungkin Mat. Itu nggak boleh kita terjemahkan. Paham nggak logikanya? Nama nggak bisa terjemahkan. Ya. Muhammad, Mehmet, Mat, Mamat itu nggak bisa diterjemahkan. Masa diterjemahkan lagi? Sama kayak misalnya nama orang ini. Nama orang adalah misalnya Nama orang kan ada nama orang Hope. Nama orang itu Hope bahasa Inggris kan. Hope itu artinya adalah harapan. Nah, kalau dia namanya Hope, Hi Hope, how are you? Apa kabar Hope? Nama dia Hope, Anda terjemahkan harapan. Hai harapan, apa kabar? Kan nggak nyambung. Nama orang Hope ya Hope, jangan diartikan. Sama kayak Mahmadim. Itu nama, jangan diartikan lagi. Nah kalau diartikan ya sama kayak Anda mengartikan nama orang Hope jadi harapan. Nggak nyambung, guys. Nanti ada ketemu bule kan namanya Hope. Ada bilang bahwa, harapan apa kabar? Dia bingung. Siapa ya? Nama saya bukan harapan, nama saya Hope. Kalau Anda bilang bahwa, ya Hope itu artinya harapan. Berarti nama kamu artinya harapan. Nggak nyambung, guys. Nama orang Hope ya pakai Hope, jangan diterjemahkan jadi harapan. Ingat, nama jangan terjemahkan. Itu masalahnya di situ. Nama anak saya adalah Yumi Askia.
Yumi itu lupa saya guys, nggak salah itu adalah anak panah yang meluncur cepat. Yumi. Asia bahasa Arab anak yang soleh. Apa diartikan dengan anak panah melesat cepat, anak yang soleh? Kan nggak begitu guys. Nama anak saya Yumi Asia, ya sudah, Yumi Asia, jangan ada arti-artikan. Jadi kesalahan Luis adalah dia mengartikan nama orang, itu masalahnya. Mahmadim ya Mahmadim. Apa kata lain Mahmadim? Muhammad, Mehmet, Mamat, Mat. Itu guys. Itu bukan arti. Jadi Muhammad ke Mehmet, Muhammad ke Mamat, ke Mat, itu bukan arti, tapi apa kata yang mirip gitu loh. Paham ya lagi bikinnya? Ini harus dipahami guys sekali lagi. Buktikan karena statementnya dari si Filipus sekali aja di channel saya ada, dan kemudian karena sudah terpojok mereka masukin semua banyak orang, ngeroyokan ya model-model gitu, supaya kalau saya berargumen langsung dikeroyok banyak orang. Jadi itu bukan berdebat secara referensi, akhirnya gontok-gontokan, ngotot-ngototan, yang paling banyak bicara dianggap paling menang dalam debat. Nah, standar aneh ini yang dimiliki oleh mereka. Jadi standarnya adalah ketika orang ngoceh terus tanpa berhenti, itulah yang menang debat. Ya bagi saya nggak gitu dong. Referensi mana, kutipan mana, atau bukti mana yang benar, itu yang sebenarnya menang dalam debat. Ya, jadi bagi Luis menang itu adalah mengartikan nama orang. Ya, lalu bisa bahasa Ibrani. Itu bukan debat namanya. Debat itu bukan tanding bisa bahasa asli, bisa baca bahasa asli, atau Anda tuh mengartikan semua kata. Ingat ya, semua kata harus diartikan. Nama orang nggak boleh diartikan. Itu masalahnya guys. Ya. Jadi misalnya gini, kalau mereka metode begitu, ya gini, Anda tinggal ini satu persatu. Saya dikeroyok di kolom komentar. Lihat kolom komentar saya. Saya sendirian, ya. Memang ada yang bantu saya. Misalnya kayak ada yang beberapa orang tuh yang ikut balas komentar dari pihak Muslim. Tapi lebih banyak yang komentar dari pihak Kristen. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin karena saya itu linknya itu saya bagi ke channelnya Luis Prasetyo, karena saya pengen dakwah. Jadi saya tuh lebih mengutamakan pemirsa dari pihak Kristen sendiri. Makanya nggak banyak orang Muslim yang nonton video saya mungkin kan. Nah, Anda bantu itu biar orang Muslim banyak nonton video saya juga. Nah, tapi itu faktanya, lebih banyak nonton orang Kristen kayaknya. Sehingga di kolom komentar saya banyak kan orang Kristen yang menghujat, menghina segala macam gitu kan. Nah, itu saya layani satu persatu. Fakta saya dikeroyok, tapi saya tidak memusingkan itu guys. Tinggal dilayani satu persatu, nggak ribet gitu. Ya kan? Meskipun kadang saya kurang waktu, saya belum sempat balas semuanya. Ya saya biarkan saja. Yang penting kan orang bisa nilai. Komentar saya itu sudah cukup untuk membantah mereka. Komentar saya di video ya. Komentar yang ada di komentar itu hanya bonus gitu guys. Itu sudah paham logika pikirnya. Jadi orang tinggal membandingkan antara video saya dengan komentar orang itu. Itu guys loh. Jadi saya nggak boleh pusing. Saya harus bisa komentar semuanya nggak. Ngomongan saya di video itu udah cukup. Sama kayak Luis. Kalau Luis itu nggak perlu dia tuh membantah segala macam. Argumentasi awalnya sudah cukup untuk membantah itu. Kalau dia merasa itu sudah cukup gitu loh. Kalau dia melakukan membantah balik itu adalah bonus guys. Yang penting esensinya harus dia sampaikan. Jadi nggak ada itu masalah dikeroyok itu nggak penting kali esensinya gitu kan. Nggak penting guys. Itu sih paham logika pikirnya. Dan pada waktu itu saya tanya sama orang ini, kamu Yahudi, menurutmu Kidung Agung itu benar-benar untuk Muhammad atau bukan? Saya tanya waktu itu, karena orang Yahudi nggak pernah berpikir bahwa Kidung Agung pasal 5 itu adalah untuk Muhammad. Nggak pernah orang Yahudi itu berpikir seperti itu, karena mereka tahu arti dari Mahmadim. Arti dari Mahmadim itu berbeda dengan arti dari bahasa Arab Muhammad. Ya kalau orang Jadi sekali lagi ya, kalau ini terjadi ya berarti kan gini guys ya. Kita tahu orang Yahudi itu ada yang beragama Islam. Artinya mereka percaya akan nubuatan tentang Nabi Muhammad. Jadi ada Yahudi yang beragama Islam yang mengikut Isa. Ingat ya, Islam itu dulu ada pengikut Nabi Isa atau Yesus, pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Muhammad. Itu artinya mereka tuh percaya akan nubuatan tentang nabi-nabi itu. Wah nanti akan ditentukan nabi bernama Isa atau Yesus. Maka mereka mengikuti Yesus dan mereka beragama Islam. Anda lihat dari perspektif Islam ya untuk memahami ini. Juga Muhammad. Jadi intinya adalah ada Yahudi seperti itu gitu loh.
Nah, artinya nggak semua Yahudi, jadi Yahudi itu terbelah. Ada yang kayak Louis ini yang mengartikan Mahmadim itu jadi suatu arti sehingga lari di konteksnya. Ada Yahudi yang betul-betul Mahmadim nama, udah nggak diartikan lagi. Jadi Mahmadim sama dengan kata lain yang Muhammad atau dalam bahasa Arab atau Mehmet dalam bahasa Turki, ya, Mat bahasa Malaysia, Mamat bahasa Indonesia. Itu guys juga pikirnya. Jadi kita harus jangan samakan semua orang Yahudi, jangan. Ya, jangan samakan semua orang Yahudi. Ada Yahudi beragama Islam, pengikut Nabi Isa atau Yesus, pengikut Nabi Muhammad juga ada, pengikut Musa, ada. Jadi nggak semua orang Yahudi itu beragama Yahudi atau semua orang Yahudi beragama Kristen, enggak. Itu sebab logika pikirnya guys. Orang Yahudi ya tahu itu. Tapi pada waktu itu Umar jawab, jawabannya dia membela saudara-saudara yang sekarang menjadi agamanya. Jadi memang ini konyol ya. Tidak bisa ternyata mereka itu apa yang sebenarnya agak kasihan, tapi ya mau bagaimana lagi ya. Tapi berbeda ya. Selama ini bahas-bahas tentang Kristen, malah jujur nanti apa-apa. Ketika debat juga dikasih bahasa Ibrani. Nggak ngerti apa-apa. Jadi degradasinya sangat luar biasa. Nggak ngerti apa-apa. Nggak mungkin orang tuh ngerti apa-apa, itu nggak mungkin. Ketika orang masuk debat itu minimal sudah ada ngerti sedikit. Kalau Anda tuh mau degradasi itu boleh, tapi jangan bilang ngerti apa-apa, itu sudah kelewatan guys. Udah hoax itu. Minimal ngerti sedikit atau nggak ngerti banyak itu masih relevan, masih bisa agak terima akal bisa lah. Meskipun bukti di lapangan nggak seperti itu, mereka tahu banyak gitu. Ini sekali lagi adalah ini teknik mereka. Betul-betul yang makanya ya, yang nggak heboh diheboh-hebohkan. Kayak tadi itu hanya masalah nggak bisa bahasa Ibrani. Padahal itu kelihatannya memang Umar tuh bisa, cuman dia nggak mau baca, ya. Dan terbukti kalau Umar tuh nggak bisa baca, bisa baca. Kita nggak bisa buktikan, kita bisa lihat itu karena nggak ada buktinya guys. Ya, tapi intinya adalah bagi mereka adalah kayak gitu-gitu tuh wow gitu. Ya, hal yang harusnya tahu banyak atau minimal tahu sedikit dibilang nggak tahu. Ini mereka tuh suka melenceng dari yang seharusnya. Itu metodologi mereka ini sangat apa ya, menyedihkan guys. Nggak bisa debat, bukan bisa debat ya. Ya sebenarnya sih bilang ya, kalau kita bilang bahwa debat itu harusnya membahas isi teks, kan mereka tuh kan larinya kepada tanding bahasa Ibrani. Itu kan berarti kan bisa debat guys. Memang ibaratnya kita tuh misalnya kita tuh mau ya bahas tentang misalnya kayak komik Harry Potter. Apa sih ceritanya ini, betul nggak cerita ini memang wah gitu, ceritanya memang menarik segala macam. Tapi dia malah bahas tentang bahasa aslinya. Harus bisa bahasa teks ini kan bukan debat tentang esensi isi komik namanya guys, atau isi novel. Itu harus dipahami. Ini mereka yang sangat menyedihkan. Mainnya adalah ke hal-hal yang berbau hoax gitu, mendegradasi orang yang harusnya minimal tahu sedikit atau bahkan fakta atau banyak menjadi kalian tidak tahu apa-apa. Ini adalah permainan yang melenceng dari alur permainan sebenarnya guys. Ini yang sangat menyedihkan. Harusnya masuk ke esensi, mereka tidak masuk ke esensial gitu. Itu yang harusnya menyedihkan itu, ya kan? Itu harus dipahami logikanya guys. Tidak bisa baca, tidak tahu artinya, orang pelolong, tidak tahu gimana. Kasian sih, tapi ya doakan aja orang-orang ini ya, dengan kelucuannya ini makin menambah kita jadi sehat, karena hati yang gembira adalah obat. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Ya, obatnya adalah bermain di hal yang tidak esensial. Ya. Jadi saya bilang tadi ya, bermain di gimmick-gimmick itu obat Anda tuh sangat ecek-ecek gitu ya. Obat itu adalah kita mengerti si teks dan itu sudah ada terjemahnya ya. Itu harus dipahami. Tangkap masuk orang lain itu. Jadi kalau Anda main catur nggak nyambung, kita main catur, kita di papan catur ini pada papan catur lain Anda bilang di skakmat, padahal bukan di papan catur Anda, itu masalah guys. Dan Anda gembira karena itu, berarti Anda ada salah dengan diri Anda. Itu bukan obat. Obatnya bukan bagi kita, tapi bagi Anda. Anda perlu diobati, gitu kan, bukan kita. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.